kepada saudari PP Walda Ulia telah menyampaikan isi makalahnya. Selanjutnya kita persilakan kepada saudari Mutiara Ati Siopi. Kepada saudari kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, sholatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Baiklah, saya Mutiara Asisi Hombing akan mempresentasikan materi saya yang berjudul Al-Quran sebagai sumber hukum. Al-Quran merupakan kitab umat muslim yang mana mengatur segala aspek-aspek kehidupan. Al-Quran juga mengandung prinsip-prinsip moral, legal, dan juga spiritual. Sebagaimana dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 105 yang berbunyi, Inna anzalna alaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima araqallah. Nah, pada ayat tersebut ada kan lafaz yang berbunyi litahkuma, supaya menghukumi. Nah, inilah yang menjadi dalil bahwa Al-Quran ini adalah sumber umat Islam untuk mengambil hukum. Apapun masalah di kehidupan ini, Al-Quran yang kita jadikan sebagai solusi. Lalu di dalam Al-Quran terbagi menjadi dua hukum. Yang pertama hukum qat'i dan yang kedua hukum zonni. Apa itu qat'i? Qat'i ini adalah hukum yang jelas, tegas, pasti. Sedangkan zonni ini masih perkiraan. Kenapa? Karena di dalam lafaz Al-Quran ini mengandung beberapa makna. Contoh hukum qat'i, contohnya seperti ayat az-zaniyatu waz-zani fajlidu kullam minhuma mi'ata jaldatan. Nah, di situ artinya pezina perempuan dan pezina laki-laki, maka cambuklah tiap-tiap dari keduanya itu 100 kali cambukan. Nah, di situ hukumnya kan jelas, cambukan jelas, berapa kali? 100 kali jelas. Inilah yang dinamakan hukum itu qat'i, jelas, tidak ada keraguan kan. Nah, yang kedua itu zonni. Contohnya seperti tentang masa iddah. Wal mutalaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. 3 quru. Nah, perempuan, masa iddah perempuan ini kan 3 quru. Nah, yang zon ini adalah lafaz dari quru, mengandung 2 makna. Yang pertama suci dan haid. Lanjut, Al-Quran. Bagaimana Al-Quran ini tetap relevan seiring perkembangan zaman? Inilah kita membutuhkan yang namanya qiyas, istihsan, dan juga maslahah mursalah. Lalu tujuan syariah itu ada 5, atau maksud syariah itu ada 5. Yang pertama hifzuddin, menjaga agama, hifzun nafsi, menjaga diri atau jiwa, hifzul aql, menjaga akal. Yang keempat hifzul nasl, menjaga keturunan, dan juga hifzul mal, menjaga harta. Pengertian Al-Quran. Secara bahasa Al-Quran ini adalah masdar dari lafaz qoro'a. Qoro'a yaqra'u Qur'anan, yang artinya membaca atau menghimpun. Sedangkan secara istilah, Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sebagai mukjizat melalui malaikat Jibril. Al-Quran ini ditulis secara mutawatir, maksudnya Al-Quran ini dihafalkan dan ditulis oleh banyak sahabat sehingga terjaga kemurnian dari Al-Quran ini. Nah, membaca Al-Quran ini bernilai ibadah. Bagaimana yang kita ketahui, satu huruf dari Al-Quran itu mengandung 10 pahala. Jadi kita baca alif lam mim itu sudah mendapat 30 pahala. Jadi kita harus rajin-rajin baca Al-Quran. Nah, selain Al-Quran, sumber hukum selanjutnya ada namanya hadis, ijma, dan juga qiyas. Inilah hadis, ijma, qiyas ini yang akan menjelaskan dan juga melengkapi Al-Quran. Lalu Al-Quran sebagai sumber hukum. Nah, bagaimana Al-Quran ini bisa menjadi sumber hukum serta bagaimana relevansinya terhadap perkembangan zaman? Yang pertama,
pedoman kita. Yang kedua itu menekankan kejujuran, keadilan, kasih sayang, dan penghormatan hak. Maksudnya di sini nilai-nilai kejujuran, keadilan, kasih sayang, dan penghormatan hak inilah yang dijadikan untuk menetapkan hukum. Jadi tidak semena-mena menetapkan hukum ini, harus mengandung nilai-nilai kejujuran, kasih sayang, dan juga penghormatan hak. Yang ketiga, sunnah melengkapi, menjelaskan Al-Quran. Nah, Al-Quran ini terdapat prinsip-prinsip yang masih global, yang masih umum. Nah, inilah gunanya hadis atau sunnah untuk melengkapi dan menjelaskan Al-Quran. Yang keempat, metodologi tafsir penting untuk adaptasi zaman. Seiring perkembangannya zaman, metodologi tafsir ini sangat kita butuhkan untuk menyesuaikan persoalan-persoalan yang baru. Yang keenam, tantangan modern, sekularisasi, dan globalisasi. Tantangan yang paling besar pada perkembangan zaman ini adalah sekularisasi dan juga globalisasi, yaitu sekularisasi ini pemisahan antara agama dan juga hukum, sedangkan globalisasi adalah masuknya budaya asing ke kehidupan kita. Nah, inilah peran ulama dan juga cendekiawan untuk menyeimbangkan antara hukum Islam dan kehidupan kita sekarang ini. Yang terakhir, semua ini adalah tujuannya itu apa? Untuk membangun sistem hukum yang relevan dan juga adaptif. Lanjut. Kedudukan Al-Quran. Ada beberapa kedudukan Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran ini adalah sumber hukum Islam yang paling utama dalam hierarki. Yang kedua, memiliki otoritas langsung dari Allah. Kan Al-Quran ini kita tahu kan, ini firman langsung Allah. Inilah kedudukan yang paling utama. Yang ketiga, Al-Quran ini memiliki semua prinsip sebagaimana dijelaskan di surat Al-An'am ayat 38. Yang keempat, karakteristik Al-Quran ini bersifat universal, abadi, dan juga relevan sepanjang zaman. Lanjut. Contoh hukum yang terdapat dalam Al-Quran, yang pertama tentang ibadah, yaitu sholat, terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi waqimus sholata wa atuz zakah warka'u ma'ar rakiin. Terdapat di situ kan waqimus sholat, dan dirikanlah olehmu akan sholat. Telah contohnya. Yang kedua itu muamalah, larangan riba. Contoh ayatnya pada Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi wahallallahu al-bai'a wa harramat riba, dan Allah menghalalkan jual beli dan juga mengharamkan riba, haram riba itu. Yang ketiga tentang waris. Ayatnya itu yang artinya bagian perempuan ini adalah bagian laki-laki ini 2 kali lipat dari bagian perempuan. Yang terakhir adalah tentang kisos. Yang ayatnya itu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisos bil qatl. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian kisos pada pembunuhan. Lanjut, hubungan Al-Quran dengan sumber lain. Yang pertama hadis. Hadis ini untuk menjelaskan dan melengkapi makna Al-Quran yang masih global. Yaitu contohnya Al-Quran mewajibkan kita sholat, tapi di Al-Quran tidak ada tata caranya. Nah, hadis inilah yang menjelaskan bagaimana tata cara dari sholat tersebut. Yang kedua, ijma' dan qiyas. Ijma' dan qiyas ini gunanya itu menjawab persoalan-persoalan baru. Contohnya, di dalam Al-Quran ada larangan untuk berkata kepada orang tua, wala taqul lahum uffin. Timbul pertanyaan, lalu
dualisasi hukum. Yang pertama, Al-Quran ini memuat aturan legalistik dan juga prinsip moral dan juga etis. Yang kedua, prinsip Al-Quran ini bersifat universal, memuat keadilan, kesejahteraan, dan juga kasih sayang. Nah, terdapat hukum hudud di dalam Al-Quran. Contohnya, ini jika ada yang mencuri, potong tangan. Apakah langsung potong tangan, mencuri uang 500 perak langsung potong tangan? Nah, itu tidak. Kita harus mempertimbangkan keadilan dan juga kasih sayang. Tidak langsung semena-mena mencuri sedikit langsung potong tangan. Nah, ini ada ketentuannya. Sekian penjelasan dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. A few moments later. Yang telah menyampaikan materi makalahnya. Selanjutnya kita masuk ke sesi pertanyaan. Pertanyaan pertama itu kami persilakan kepada saudari Lilis Adiani. Kepada saudari Lilis kami persilakan. A few moments later. Perkenalkan, nama saya Lilis Aryani, ingin bertanya kepada Mutiara. Pertanyaannya, sebutkan dalil tentang contoh hukum dalam Al-Quran tentang muamalah. Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Lilis. Contohnya yaitu terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 275. Penggalan ayatnya itu wa ahallallahul bai'a wa harramat riba. Yang artinya Allah menghalalkan jual beli dan juga mengharamkan riba. Di situ sudah mengandung hukum pertama boleh jual beli dan haram hukumnya untuk riba. Baik, gimana? Sudah dirilis? Apakah jawabannya cukup memuaskan? Inilah. Baik. Pertanyaan selanjutnya dari saudari Desa Anggita. Kepada saudari kami persilakan. A few moments later. Perkenalkan, nama saya Anita. Saya ingin bertanya kepada pemateri yaitu Mutiara Asih, bagaimana kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam? Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan Nisa. Kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum itu ada beberapa kedudukan, yaitu yang pertama, Al-Quran ini memiliki kedudukan sumber hukum Islam yang paling atas. Jadi setiap masalah harus didahului solusinya ke Al-Quran. Tidak boleh melompat-lompat kemana dulu, harus di Al-Quran dulu. Tidak ada baru ke hadis atau ijma atau qiyas. Yang kedua, Al-Quran ini memiliki otoritatif langsung dari Allah. Maksudnya Al-Quran ini memang firman dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Al-Quran ini mencakup segala aspek keadilan, kasih sayang, kejujuran, hukum, haram. Ya. Baiklah, gimana saudari Yesa dengan jawaban dari pemateri? Alhamdulillah sudah lengkap. Alhamdulillah. Baiklah, pertanyaan ketiga atau pertanyaan terakhir kami persilakan kepada saudara Rahmat Rihasis. Kepada saudara kami persilakan. A few moments later. Saya Rahmat Aziz, saya ingin bertanya, sebutkan sumber hukum Islam yang disepakati oleh para ulama. Saya akan menjawab pertanyaan dari Hadis. Sumber hukum menurut ulama ada beberapa. Yang pertama, yang paling utama yaitu Al-Quran. Sudah saya ulang dari tadi, Al-Quran ini adalah sumber hukum yang paling atas. Yang kedua itu sunnah atau hadis, yaitu yang melengkapi atau menjelaskan Al-Quran, karena ada beberapa di Al-Quran itu yang memuat ayat-ayat yang masih global. Yang ketiga itu ada ijma, yang keempat itu ada qiyas. Itu untuk menjawab persoalan-persoalan baru, karena zaman kita ini kan berkembang, pasti ada persoalan-persoalan yang baru. Sekian jawaban dari saya. Baiklah, gimana saudara Rahmat Rihasis? Cocok?
Baik, terima kasih kepada teman-teman yang telah bertanya dan kepada pemateri juga yang telah menjawab pertanyaan teman-teman. Mungkin kata-kata penutup dari pemateri kami persilakan. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas partisipasi teman-teman dan juga terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya. Mohon maaf